ini ada pergantian penunjukan juga Presiden Prabowo. Presiden melakukan hak prerogatifnya sendiri begitu ya. Dan saudara, kita akan melihat ini adalah situasi terkini di dalam Istana Kepresidenan Jakarta. Nampaknya sejumlah nama sudah bersiap ini untuk melakukan gladi bersih pelantikan menteri yang akan dilakukan hari ini, saudara. Tampak ya saudara, tampak ini beberapa orang mengenakan jas dan dasi biru sebagai lambang yang biasa memang dilakukan atau menjadi kebiasaan saat pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan kita lihat ada Ferry Juliantora, ada Wamenkop, ada juga Daniel Anzar Simanjuntak. Yang akan menempati Kementerian Haji yang baru dibentuk beberapa waktu lalu. Ya, Mas Har, melihat nama-nama yang ada di layar ini, bagaimana Mas melihatnya? Iya. Yang menarik itu dua menteri Golkar ditarik ya, yaitu Pak Nusron. Pak Nusron ini kan beliau menteri perlindungan tenaga kerja ya. Lalu ada Pak Dito Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu jadi dua menteri dari wakil Partai Golkar ini ditarik ya. Nah, ini penggantinya salah satu tadi kita lihat ada Daniel ya, Asar ya. Mungkin menggantikan Menpora. Dari Pak Purbaya ini akan menggantikan Bu Sri Mulyani. Lalu ada wakil menteri Pak, saya cek namanya ya, itu ya, ini ada kementerian baru juga, yaitu di Kementerian Haji dan Umroh, ada Daniel Anzar Simanjuntak juga nih nampaknya, Mas Arya. Dan beberapa nama lainnya, saudara. Ini yang tadi sudah disebutkan oleh Mensesnek, ada 1 kementerian baru dan 5 kementerian yang akan di reshuffle begitu. Nama kementerian baru yang ada di Kementerian Haji dan Umroh ini juga akan dilantik beserta wakil menterinya. Lalu ada 5 kementerian yang juga akan di reshuffle dan dilantik pada sore hari ini, yaitu Kemenko Polhukam, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Ini saya masih belum bisa memastikan apakah posisinya ini menggantikan menteri atau wakil menteri, karena memang tadi Mensesnek hanya menyebutkan kementerian-kementeriannya saja yang akan diganti, tapi tidak menyebutkan secara rinci nama-namanya yang akan diganti dan siapa yang akan menggantikan begitu. Kalau tadi terawangan dari Mas Har dan informasi di istana, Pak Purbaya ya yang akan mengisi Kementerian Keuangan begitu. Ya. Tadi saya sebutkan Pak Nusron ya, itu ini diinformasikan bukan Pak Nusron tapi Pak Karding. Oke. Pak Karding yang akan diganti ya. Berarti untuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pak Budi Ari Menteri Koperasi digantikan oleh Wamennya ya. Oh begitu. Wamen akan menggantikan posisi Pak Budi Ari sebagai Menteri Koperasi. Pak Budi Ari di Menteri Koperasi. Kita melihat juga menarik nih Mas untuk Kementerian Koperasi ya, terkait dengan apa ya, isu yang kemarin terakhir itu adalah
Koperasi Merah Putih begitu. Ya. Apakah Anda melihat di sini Budi Ari tidak perform begitu dalam menjalankan tugas Presiden Prabowo terkait dengan Koperasi Merah Putih? Anda melihatnya seperti apa di Kementerian Koperasi? Ya, di luar gagasan pembentukan Koperasi Merah Putih yang sebetulnya digagas oleh Presiden sendiri, itu kan Pak Budi Ari ya cukup kontroversial ya, pernah dikait-kaitkan dengan judi online meskipun beliau sudah meluruskan gitu. Tapi buat pemerintahan Presiden Prabowo kan tidak mau ada kegaduhan. Jadi pernah saya bilang bahwa Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryotejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan
sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Iya. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Keuangan. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Menteri Koperasi. Menteri Haji dan Umroh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya. Ya saudara, baru saja kita saksikan pelantikan sejumlah menteri terkait dengan reshuffle yang baru saja dilakukan Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih. Setidaknya ada sejumlah nama yang diganti saudara. Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti oleh Purbaya Yudi Sadewa. Lalu ada P2MI yang diganti oleh Bapak Mukhtarudin. Lalu kemudian ada Menteri Koperasi yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Budi Ari diganti dengan Ferry Juliantono. Kemudian ada kementerian baru saudara, Kementerian Haji dan Umroh, di mana dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf dan wakil menterinya oleh Dhanil Anzar. Kemudian Menko Polkam yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan, kini dijabat oleh Syafri Samsudin. Saya masih bersama Mas Har. Mas Har, kalau Anda melihat dari nama-nama yang diganti ini, sebenarnya apa dari motivasi Presiden Prabowo dan juga pertimbangan strategisnya? Ya, sebelum diuraikan mungkin tadi keterangan persnya Menseknek kan ada Menteri Pemuda dan Olahraga ya.
Kita udah tahu Pak Dito, tapi ternyata tidak jadi. Itu satu. Yang kedua, Wamenaker yang sebelumnya Presiden Prabowo juga menyatakan sudah disiapkan, tinggal ditunggu saja. Penggantinya Pak Eben ternyata tidak ada. Jadi pernah saya sampaikan bahwa karena Presiden ini sekaligus sudah mempermalukan beliau, ya sudah diganti, tidak ada penggantinya. Oke, Gitu. itu untuk Pak Pak Wamenaker ya, Wamenaker. Bang Noel ya. Kalau melihat figur-figur yang sudah dilantik ini, tentu harapan Presiden satu, selain meningkatkan kinerja, juga sinergi di antara para menteri. Ya. Itu kan Menko Polhukam kan adalah anchor dari kementerian-kementerian keamanan dan menteri hukum di sana juga ada. Ya. Sedangkan Menteri Keuangan kan juga ini sangat menentukan di tengah-tengah kondisi ekonomi dan kondisi likuiditas kita yang terengah-engah akibat krisis dan juga sekarang ada efisiensi, menjadi penting dua kementerian itu. Sedangkan yang lain ini adalah Presiden mungkin mempunyai catatan sendiri untuk perbaikan. Baik, kita juga akan tanya perspektif dari pengamat Trias Politika Strategik. Sudah ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, kalau Anda melihat dari nama-nama yang diganti dalam Kabinet Merah Putih, apa implikasi politiknya ke depan ketika nama-nama yang baru ini kini menjabat di Kabinet Merah Putih? Ya, ini reshuffle terbatas Mbak Cynthia ya, karena misalkan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan sama Pak Purbaya, sama-sama kalangan profesional. Kemudian Pak Budi Ari digantikan oleh Pak Ferry Juliantono, sama-sama dari politik ya, walaupun Pak Budi Ari relawan politik, Pak Ferry Juliantono Gerindra semacam itu. Jadi jatah Gerindra bertambah, tapi ini disesuaikan semacam itu. Kemudian Pak BG yang profesional dari kepolisian digantikan oleh Menko Polhukamnya sementara ini ya, kalau saya tidak salah Pak Syafri Samsudin ya. Betul. Kemudian Pak Abdul Qadir Karding PKB misalkan itu digantikan oleh Pak Mukhtaruddin Golkar Baik. semacam itu. Mohon maaf Mas Agung, ditahan sebentar, kita akan dengarkan pernyataan dari Istana. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Siapa itu Tunggu nanti diumumkan. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Gitu. terkait Menkyu, alasannya diganti. Kenapa udah dicopot Mas? Mundur atau kenapa udah dicopot? Diberhentikan diri. Ya Menkyu. Menteri Keuangan itu kata resign. Menteri atau dicopot? Ya bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Tapi ada surat resign yang diajukan. Ya, surat pertimbangannya banyak, itu kan ininya Presiden. Tapi ada surat resign dari Bu Menkyu, benar nggak sih? Sri Mulyani mundur Mas. Berarti bukan dipastikan bukan mundur berarti Mas. Pertanyaannya kenapa mundur apa enggak? Tapi ada tidak Pak Pras? Bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Mas, PDIP bakal gabung nggak abis ini Mas ke pemerintahan? Jauh amat itu udah. Oke. Mas Menko Polhukam kenapa dicopot tapi belum ada penggantinya Mas Teddy? Emang kenapa Mas Menko Polhukam dicopot tapi belum ada penggantinya? Ya memang sementara kondisinya begitu. Nanti kalau sudah ketemu. Karena kemarin kericuan kemarin Mas. Ya tidak ada kemudian karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu.
Tapi pergantian Ini kan semua bagian dari evaluasinya itu kan menyeluruh. pergantian kabinet ini. Oke, makasih ya. Terima kasih ya. Komunikasi dengan PDIP juga nggak sih? Makasih, makasih. Makasih Mas Pras. Gabes. Ya, Saudara.